Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohimatusani Nursadiyah dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Inovasi dalam Pedagogik dan Tantangan Masa Depan. Materi ini saya susun sebagai refleksi dari berbagai perubahan yang sedang dan akan terus terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya terkait bagaimana cara kita mengajar dan mempersiapkan generasi masa depan. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentu menyadari bahwa dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi digital dan globalisasi. Generasi sekarang adalah generasi digital native yang sejak kecil sudah terbiasa dengan gadget, internet, dan segala bentuk digitalisasi. Gaya belajar mereka sangat berbeda-beda, lebih cepat, visual, dan interaktif. Namun, sayangnya tidak semua guru atau sekolah mampu beradaptasi dengan cepat. Banyak guru yang masih dalam proses mengenal teknologi dan metode pembelajaran baru. Akibatnya, muncul kesenjangan antara kebutuhan belajar siswa dan pendekatan mengajar guru. Disinilah pentingnya inovasi dalam pedagogik. Bukan sekadar soal alat digital, tetapi juga pendekatan yang menyentuh sisi karakter, kreativitas, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa pertanyaan utama yang ingin kita jawab, yaitu yang pertama, apa saja tantangan pedagogik di era digital, yang kedua, bagaimana tren inovasi pendidikan saat ini, dan yang ketiga, bagaimana strategi kita dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Untuk slide selanjutnya yaitu tantangan pedagogik di era digital. Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana guru mampu menyesuaikan metode mengajarnya dengan karakteristik siswa masa kini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, siswa masa kini sangat akrab dengan teknologi. Mereka cenderung belajar dengan cepat, visual, dan interaktif. Namun, guru terutama yang berasal dari generasi sebelumnya seringkali baru dalam mengenal teknologi, disebut juga sebagai digital imigran. Hal ini juga menciptakan kesenjangan digital dalam proses belajar mengajar. Lalu, tantangan lainnya adalah akses teknologi yang tidak merata. Menurut laporan UNESCO tahun 2021, lebih dari 40% peserta didik di negara berkembang tidak memiliki akses perangkat dan juga internet yang stabil. Bayangkan, ketimpangan ini memperbesar jurang antara yang punya akses dan yang tidak punya. Dan satunya lagi yang tak kalah penting adalah perubahan peran guru. Guru kini bukan lagi sekedar pengajar, tetapi menjadi fasilitator, mentor, dan juga pembimbing yang harus menguasai literasi digital dan keterampilan pedagogik yang inovatif. Slide selanjutnya adalah tentang inovasi pendidikan dan pembelajaran. Dalam merespon tantangan tersebut, inovasi dalam pendidikan menjadi sangat penting, juga bahkan bisa dibilang wajib. Contoh inovasi pertama adalah penggunaan Learning Management System (LSM) seperti Google Classroom atau Moodle yang mempermudah pengelolaan kelas secara daring maupun hybrid. Selain itu, pendekatan pembelajaran seperti Project Based Learning (PJBL) dan Problem Based Learning (PBL) juga makin populer. Metode ini tidak hanya membuat siswa aktif, tetapi juga melatih mereka berpikir kritis, kreatif, juga mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Keempat kemampuan penting untuk abad ke-21 atau yang dikenal dengan istilah 4C. Inovasi juga melibatkan penggunaan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence (AI) dan pembelajaran. AI digunakan dalam adaptive learning, yaitu sistem yang menyesuaikan materi belajar dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa.
Ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal, efisien, dan juga terarah. Begitu. Di Indonesia sendiri, inovasi ini didukung oleh kebijakan pemerintah seperti program Merdeka Belajar dan platform Merdeka Mengajar yang mendorong guru untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Keseluruhan tren ini menunjukkan bahwa pembelajaran masa kini harus menggabungkan teknologi, pendekatan aktif, dan juga fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Namun, keberhasilan inovasi sangat tergantung pada kesiapan guru, infrastruktur yang mendukung, dan juga kemauan seluruh elemen pendidikan untuk terus belajar dan beradaptasi. Untuk slide selanjutnya tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Inovasi pendidikan di Indonesia saat ini diwujudkan melalui program Merdeka Belajar dan platform Merdeka Mengajar (PPM). Program ini memberikan kebebasan bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya masing-masing dan konteks lokal. PPM menyediakan sumber belajar digital, pelatihan mandiri, dan juga komunitas berbagai antar guru. Selain itu juga program guru penggerak dan sekolah penggerak bertujuan menciptakan guru dan sekolah yang inovatif, adaptif, serta mampu memimpin perusahaan di lingkungan masing-masing. Inovasi ini juga menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia sedang bergerak ke arah pembelajaran yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan juga berpusat pada murid. Selanjutnya untuk kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam pedagogik merupakan kebutuhan yang sangat penting di era digital dan globalisasi. Pendidikan tidak bisa lagi menggunakan pendekatan lama yang berpusat pada guru dan metode satu arah saja. Sebaliknya, dunia pendidikan harus bersifat dinamis, fleksibel, dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Tantangan seperti ketimpangan digital, kurangnya kesiapan guru, dan juga perubahan karakter peserta didik menurut adanya transformasi dalam cara mengajar, teknologi seperti LMS, AI, serta pendekatan pembelajaran aktif seperti PJBL, dan PBL merupakan contoh inovasi yang bisa menjawab tantangan tersebut. Selain itu, juga pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 dan karakter global citizenship agar mereka siap bersaing di dunia yang terus berubah-ubah. Program-program di Indonesia seperti Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan guru penggerak merupakan langkah konkret dalam mendukung inovasi ini. Dengan kolaborasi semua pihak, guru, sekolah, pemerintah, dan juga siswa dapat menjadi lebih bermakna, adil, dan juga siap menghadapi masa depan yang kompleks. Terima kasih. Baik, untuk terakhir penutup, semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran bahwa dunia pendidikan sedang berubah dan kita sebagai calon pendidik harus siap menjadi bagian dari perubahan tersebut. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.